Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Saya akan membacakan berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu 22 Agustus tahun 2021. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Agape dan petugas pelayanan pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara daring. Jadwal pelayanan ibadah dapat dilihat pada lembaran berita jemaat yang sudah dibagikan melewati WA grup jemaat. Dengan sukacita, kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada warga jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga sehat, panjang umur, dan selalu dalam berkat Tuhan. Jadwal kunjungan doa dan ulang tahun dapat dilihat di berita jemaat dalam WA grup jemaat. Selanjutnya berita keuangan, tidak ada perubahan sesuai dengan yang tertera di lembaran berita jemaat dalam WA grup jemaat. Kalau ada perbedaan angka dalam penulisan di berita jemaat, supaya dikonfirmasikan ke bidang perbendaharaan. Demikian berita jemaat untuk kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dipimpin oleh Bapak Pendeta Immanuel Surya Sukma STH. Sebelum putum dan salam, kita akan memuliakan Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219, bait yang pertama dan bait yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Pada bait yang kedua, jemaat dimohon berdiri. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau
sembah ya Tuhan. Ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, ku kasih Engkau, Yesus Baik, Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang diberkati, saya permisi untuk membuka masker. Mari sidang jemaat Tuhan kita tabiskan ibadah kita dalam foto dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Baik, untuk merespon potum dan salam tadi, kita kembali bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 381, bait 1 hingga bait yang ketiga. Kidung Jemaat nomor 381, bait 1 hingga bait yang ketiga. Yang Maha Kasih. Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasihnya kepadaku. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk berdoa dan sekaligus mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami mengaku akan kesalahan kami yang kami perbuat. Sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun kami yakin padamu saja ada pengampunan. Oleh karena itu ampunilah kami, bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu. Kami pula bersyukur karena Tuhan mengasihi kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Yohanes 6 ayat 67 hingga ke 71. Yang demikian bunyinya, dengan perikop pengakuan Petrus. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah."
Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Lukas 11 ayat 28. Saya undang jemaat untuk bersama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya. Seperti terdapat dalam Kolose 3 ayat 12 hingga yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pelayanan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Immanuel Surya Sukma STH, kembali saya mengajak jemaat bersama-sama menyanyi dari NKB nomor 119 bait 1 hingga bait yang kedua. NKB nomor 119 bait 1 hingga bait yang kedua. Nyanyikanlah lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang nantinya diambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita satu dalam doa, kita mohon kuasa Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, dengan penuh kerinduan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Maka biarlah firman-Mu menjadi cahaya yang abadi di dalam kehidupan kami. Firman-Mu adalah kekuatan yang menuntun kami ya Tuhan, agar kami terus berpikir, berkata-kata dan bertindak yang benar. Dan kami boleh hidup dengan penuh sukacita. Berkatilah jemaat-Mu yang mendengarkannya. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami sambut firman ini. Amin. Saudara sidang jemaat Tuhan yang diberkati, saya bacakan firman Tuhan kepada kita. Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Di bawah perikop rindu kepada kediaman Allah, demikian bunyinya. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mezbah-mezbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga, ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami, ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau rapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Selanjutkan ayat yang ke-13. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Baik Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati, demikian pembacaannya. Bagi kita sekalian, saudara di dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Saudara, coba kita rasakan. Pada saat kita jauh dari Tuhan, pada saat kita tidak hadir dalam hadirat-Nya, atau Allah tidak hadir dalam kehidupan kita, kita pasti merasakan ada semacam kekosongan dan kehampaan. Seringkali saudara disadari atau tidak, kita mengalami kecemasan dan kekhawatiran, kegelisahan dalam hidup ini. Lebih-lebih pada saat kita mengalami pandemi seperti ini. Bahkan banyak persoalan-persoalan yang kita alami. Baik persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, kehidupan, masa depan, pendidikan anak-anak, dan lainnya. Kita merasakan begitu lemahnya kita. Kita merasakan seakan kita tidak berdaya. Saudara, coba kita renungkan. Apa sebabnya kita merasakan kegontaran, kegelisahan seperti itu? Itu semua adalah karena kita jauh dari Tuhan. Pada saat kita tidak hadir dalam persekutuan dengan Dia, pada saat kita tidak menjalin komunikasi yang indah dengan Dia, atau pada saat hadirat-Nya tidak hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kita akan merasakan kekosongan, kita akan merasakan kehampaan. Demikian tadi pembacaan pada ayat yang kedua, Bapak Ibu dan saudara jemaat Tuhan. Hati kita sebenarnya, jiwa kita rindu untuk dekat dengan Tuhan. Coba kita renungkan dengan sungguh-sungguh saudara. Sebenarnya betapa kita rindu ingin dekat dengan Dia. Kita rindu ingin merasakan hadirat-Nya di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya saudara. Coba kita renungkan, kita rasakan, kita alami. Pada saat kita dekat dengan Tuhan. Pada saat kita selalu berdoa kepada Dia. Pada saat kasih sayang Allah, sejahtera Allah atau hadirat-Nya hadir dalam hidup kita. Pasti kita akan mengalami ketenangan, mengalami sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Pasti Anda akan mengalami pemulihan. Dan juga ada pengharapan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara, sebenarnya jiwa kita betapa rindu ingin dekat dengan Tuhan. Dan Bapak Ibu dan saudara jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati. Ketika kita melihat pada ayat yang keempat, dikatakan kepada kita bahwa burung pipit mendapatkan sebuah rumah dan burung layang sebuah sarang dan seterusnya. Apa yang mau Ia sampaikan kepada kita? Saudara, ada persoalan
Ketika burung pipit tidak memiliki tempat. Ketika juga burung lalayang tidak memiliki tempat. Ini memberikan pengertian kepada kita. Kita ada banyak persoalan, pergumulan yang kita hadapi, Bapak Ibu dan sidang jemaat Tuhan. Banyak hal yang membuat kita kecewa. Banyak hal yang membuat kita putus asa. Tetapi apa yang dikatakan melalui ayat yang keempat ini. Pada saat hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita. Pada saat Allah sungguh-sungguh menjamah kita dan kita izinkan Dia dengan penuh iman, kerinduan kita. Oh Tuhan, jamah hamba-Mu ini. Jamah pribadi hamba-Mu. Jamah rumah tangga hamba-Mu, keluarga hamba-Mu. Jamah hidup hamba-Mu. Jamah pekerjaan hamba-Mu. Jamah gereja ini. Saudara, kita percaya. Rasakan. Pasti ada pemulihan. Pasti ada perbedaan di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin saudara, saya dan saudara dapat merasakan dengan sungguh-sungguh. Ketika Allah menjamah kehidupan kita. Ada banyak hal yang membuat kita bersuka cita dan berbahagia. Seperti burung pipit dan burung lalayang. Memiliki tempat untuk berteduh. Demikian juga kita percaya saudara, Allah tidak akan membiarkan Anda. Tidak akan membiarkan saya dan kita semua. Berada di dalam keterpurukan. Karena itu maka Ia dengan segala hadiratnya, kasih sayangnya. Ia ingin menjamah kita. Bersama-sama kita melawat kita. Baik kita secara pribadi, rumah tangga, keluarga, gereja, jemaat. Saudara dan sidang jemaat Tuhan. Kalau kita melirik pada ayat yang kelima dan ayat yang ke-11. Dalam kehidupan ini pula Bapak Ibu banyak badai, banyak topan. Kita ingat pada saat para murid berada di Danau Galilea. Demikian juga saudara dan sidang jemaat Tuhan. Pergumulan-pergumulan bisa membuat kita goyah. Sebagaimana yang dikatakan tadi. Barangkali ada sakit penyakit yang kita alami. Problem ekonomi yang kita alami. Rencana-rencana kita yang begitu sulit dan lain sebagainya. Lebih-lebih pandemi pada saat ini. Saudara, coba kita pandang wajah orang. Semua orang sebenarnya mengalami dinamika dan pergumulan. Tetapi ketika ia mengalami persekutuan dengan Tuhan, saudara. Ketika ia menyatu dengan Tuhan. Ketika ia selalu menengadahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika ia membuka pintu hati cinta kasihnya. Bahkan rumah tangganya untuk menerima hadirat Tuhan, saudara. Maka senantiasa kita melihat bahwa Allah menguatkan dan Allah tidak akan membiarkan kita goyah. Demikian yang dikatakan oleh pemazmur ini. Saudara, ada warga jemaat yang mengatakan seperti ini. Ini kesaksian yang nyata. Ia katakan, saya tidak sedikit problem yang saya alami, pergumulan yang saya alami. Dalam usia yang seperti ini banyak hal yang saya alami. Bahkan makan dan minum sudah tidak lagi seperti dahulu. Bekerja sudah tidak bisa. Berjalan sudah tidak bisa lagi tegak lurus. Tapi ia mengatakan, aku selalu tersenyum. Karena aku tahu bahwa Allah ada bersama-sama dengan aku. Aku percaya bahwa Allah akan melihat aku, memperhatikan aku. Aku percaya bahwa aku diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, luar biasa. Jadi alami saudara. Bahwa kita sesungguhnya tidak boleh jauh dari Tuhan. Sesungguhnya hadirat Tuhan atau kasih sayang Tuhan, rahmat Tuhan, salam dari Tuhan. Harus selalu hadir dalam hidup kita, pribadi kita, hati kita, rumah tangga kita. Dan saudara sudah jemaat Tuhan. Coba Anda bayangkan, saya juga harus membayangkan. Harus merenungkan, merasakan bagaimana pada saat kita jauh dari Tuhan. Pasti kita mengalami kegoyangan, kehampaan, kekosongan, ketakutan. Tapi pada saat kita dekat dengan Tuhan. Rasul Paulus ketika ia betul-betul ia dekat dengan Tuhan, ia mengatakan mati pun ia tidak takut. Mati pun sebuah keuntungan bagi dia. Saudara, ketika pula kita melihat saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati pada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Biasa kita selalu bertanya, oh Tuhan, aku ini kan orang percaya. Aku ini kan murid-Mu. Aku sudah banyak bekerja, berbuat untuk Engkau Tuhan. Mengapa aku harus selalu mengalami beban, pergumulan, persoalan? Saudara sudah jemaat Tuhan. Hidup kita ini tidak lepas dari rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kebaikan dan keselamatan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, kita pandang pergumulan, persoalan, tantangan, dinamika dalam hidup ini. Kita lihat itu. Itu kita lihat dan kita pandang dalam kacamata iman kita. Dan melalui itu semua Allah mau pakai untuk menguatkan kita. Saudara, di sini letaknya. Bahwa tidak selamanya pergumulan, persoalan, dinamika, atau barangkali tantangan dan hambatan adalah hal yang merugikan.
Karena ini semua bisa Allah pakai untuk menguatkan kita. Sehingga iman percaya kita semakin hari semakin dikuatkan. Saudara, ada satu hal yang menarik. Pengalaman saya pribadi ketika melayani di satu jemaat. Dan warga jemaat meminta saya berdoa karena ia mencari ikan arwana, ikan yang terkenal mahal pada saat itu. Kurang lebih 30-31 tahun yang lalu di daerah Kalimantan Barat, perbatasan Malaysia. Dan saudara apa? Karena kasih Tuhan ia mendapatkan ikan yang banyak. Dan ia mendapatkan uang yang banyak. Karena nilai ikan arwana pada saat itu mahal sekali. Tapi pada satu saat Bapak Ibu dan saudara jemaat Tuhan, ia berdoa. Kami juga berdoa, saudara. Tapi justru ia tidak mendapatkan apa-apa. Dan ia mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, saya mohon izin. Saya akan berdoa dengan cara kami dulu. Dengan cara nenek moyang kami. Barangkali mungkin dengan cara ini kami akan mendapatkan. Saya katakan silakan. Tapi akhirnya apa? Akhirnya ia mengalami kerugian besar dan kebangkrutan. Hasilnya yang semula habis semuanya. Dengan segala modal-modalnya. Baik Bapak Ibu. Seringkali kita berpikir bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, maka bisnis kita akan lancar. Ternak kita akan berkembang biak. Pekerjaan kita akan membaik saja dan lain sebagainya. Itu kecil sekali. Hubungan kita dengan Tuhan adalah Allah ingin mengingatkan kita. Menjadikan kita anaknya saleh dan kuat dalam segala-galanya. Tapi satu perkara. Dalam keberlimpahan badan, dalam kepahitan Allah tetap hadir. Ada rahasia rencana dia yang ia mau sampaikan kepada kita. Nah pada ayat 7 dan ayat yang ke-8 Bapak Ibu. Apa yang mau disampaikan? Persoalan apapun yang kita alami. Allah mau pakai. Agar kita kuat. Agar kita mengerti rahasia Tuhan. Bahkan kegagalan kita ia pakai sebagai rahmat. Agar kita memahami dan mengerti apa keinginan dia. Yang jelas kita percaya satu hal, keinginan dia adalah kita kuat, kita bersabar. Karena dunia ini penuh dengan tantangan. Orang yang mampu menghadapi tantangan dan melewati tantangan. Ialah yang selamat sampai pada akhirnya. Dan ingat, percayalah, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Terima kasih Bapak Ibu, demikian firman-Nya bagi kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Baik, mari kita satu dalam doa sepat kita berdoa. Bapa di sorga yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama. Berkati kami. Agar firman-Mu sungguh-sungguh ya Allah bertahta di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan warga jemaat-Mu, berkati. Baik rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupannya, masa depannya. Kami juga berdoa untuk warga jemaat-Mu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Baik ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Mereka semua selalu di dalam sukacita Engkau. Semakin hari semakin diberkati. Kami berdoa dan bersyukur atas segala kebaikan warga jemaat-Mu selama ini. Ya demikian luar biasa mendukung pelayanan gereja ini. Kami percaya jari lelahnya tidak akan sia-sia. Engkau buka tingkap-tingkap di langit mencurahkan hujan berkat bagi jemaat-Mu. Kami berdoa ya Allah untuk pembangunan kantor jemaat yang saat ini sedang berlangsung. Oleh kasih sayang Engkau ya Tuhan. Maka pembangunan itu boleh dilaksanakan dengan baik, dengan lancar. Dan selesai tepat pada saatnya. Kami percaya Bapa di sorga Engkau menjaga, memelihara pembangunan itu. Demikian juga ya Bapa di sorga kami berdoa untuk program majelis jemaat-Mu. Kegiatan-kegiatan sepanjang begini dan seterusnya. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami pimpin dan pelihara. Dan untuk kehidupan kami pada saat ini. Yang mana pandemi atau COVID-19 ini ya Allah masih berkecamuk. Maka Tuhan kuatkan kami untuk melewati saat yang sulit ini. Tambahkan kearifan kebijaksanaan bagi kami untuk boleh beradaptasi pada saat seperti ini. Ampuni kami dari salah dan dosa kami agar doa hidup kami layak di depan Engkau. Inilah doa kami Bapa, kami minta dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan yang pertama, kedua, dan maju ke depan. Sebelum persembahan kita edarkan, bersama-sama kita mendengarkan nas pengantar yang terambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan dari hasil tanahmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Engkau membimbing kami untuk menghitung berkat-Mu. Dengan sukacita, selalu bersyukur atas segala pemberian-Mu. Kini terimalah persembahan umat-Mu yang akan diberikan dengan hormat kepadamu. Amin. Sementara persembahan diedarkan, kita akan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 367, bait 1 hingga bait yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Kidung Jemaat nomor 367, bait 1 hingga bait yang kedua. Padamu Tuhan dan Allahku. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku. Darimu jiwa dan ragaku, hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang Engkau pulihkan, padamu juga ku berikan. Di dalam Yesus Kau nyatakan, ya Bapa, isi hatimu. Curahan kasih kesukaan Engkau limpahkan bagiku. Andaikan orang menyadari, niscaya Tuhan Kau dicari. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan segala tempat untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu dan Saudara jemaat Tuhan yang terkasih dan yang diberkati, saya undang kita sekalian untuk berdiri. Kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Saudara yang terkasih, kita menghadap Allah Bapa di sorga, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita mohon berkat dari Dia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kembali kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku.